Oke, halo guys. Seperti yang udah aku janjikan kali ini, aku pengen bahas tentang manifestation. Banyak di luar sana mungkin kalian sering dengar atau baca tentang manifestation. Dan banyak yang beranggapan manifestation itu kayak kita berpikir apa, and then universe memberikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Actually, manifesting itu lebih kepada apa yang kita perbuat dibanding apa yang kita pikirkan. Kenapa aku bilang gitu? Karena kalau kita cuma berpikir tapi kita tidak melakukan, itu namanya energi kita tidak sejajar dengan apa yang kita inginkan. Dan yang sering aku bilang, law of attraction itu baru bisa akan terjadi kalau kita selaras dengan apa yang kita inginkan, atau you attract what you are. Dan aku cerita sedikit tentang apa yang pernah aku alamin, and if this is manifestation, I will absolutely say yes. Bahkan saat kita nggak tahu apa itu yang dimaksud dengan manifestation, atau bahkan kita nggak pernah dengar sebelumnya. Dari zaman aku kuliah, aku selalu berpikir kalau aku selalu pengen kerja sendiri. Whatever it is, aku selalu pengen usaha sendiri, apapun itu. I just don't think that I'm someone who wants to climb the corporate ladder. Anyway, that's a personal choice. I don't know why. Aku selalu merasa I would be fit better if I work by myself. It's like aku yang memikir mau ngapain, I create my own timetables, so it suits me more. It suits my personality more. Dan itu sejak aku kuliah. Apakah aku masih sempat kerja di luar? Aku masih sempat kerja sama orang? Yes, of course. Karena saat itu aku belum tahu aku pengen ngapain. Aku belum tahu apa yang pengen aku lakukan. But deep inside, I always know that I want to be my own boss. Aku bukan berpikir dari, gue pengen jadi orang kaya, gue harus jadi pengusaha. No. It's not like that. I just want to, I just want to be my own boss. Jadi kayak, aku pengen ngerjain apa yang aku suka. I just like to be creative for my own things, gitu. And I always have that in mind, and I always have that in my heart. Aku kerja sama orang, tapi if there is opportunity untuk aku pelajarin tentang suatu bidang, aku pasti coba. Karena ya balik lagi, aku selalu pingin aku ngerjain apa yang aku mau. Jadi apapun itu aku akan coba akan aku coba pelajarin, akan aku coba lakukan kalau aku mau. Kalau ditanya lots of ups and downs, of course. Until I finally do something that interests me. Sampai akhirnya aku ingat itu di tahun berapa ya? 2008 kurang lebih. Itu aku masih kerja sama orang. I was a banker, investment banker. And then aku kerja. Akhirnya aku pelan-pelan aku mulai usaha sendiri. Bisa dibilang saat itu aku punya double job. Jadi aku masih kerja sama orang, dan saat itu juga aku kayak ngelakuin kerjaan sendiri, usaha sendiri kecil-kecilan lah waktu itu. Karena saking kepinginnya gitu kan. And then finally aku bisa pelan-pelan ngelepas kerjaanku yang sama orang, aku pelan-pelan ngelepasin. And since then, kayak mungkin 2009 aku officially self-employed, itu 2009 kurang lebih. Until now, actually, aku udah gak pernah kerja sama orang lagi. So, kalau dilihat,
Do I manifest what I like? Do I manifest what I want? I do. Because I finally, where I am now, even since 2009, aku kerja sendiri, aku usaha sendiri, I'm being my own boss, I can do whatever I want. It's perfectly what I want. I never dream aku punya perusahaan besar sendiri. Namanya punya perusahaan besar nggak mungkin sendiri ya. Gitu. Tapi I never dream about that. I just want to have my own thing. That's it. Sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang aku sukai, sesuatu yang I'm passionate about. So now I have everything I want actually. So itulah yang disebut dengan manifestation. Even at that time, aku nggak ngerti dan bahkan nggak pernah dengar apa itu yang disebut dengan manifestation gitu. At that time ya, mulai dari 2009, aku bahkan nggak pernah dengar apa itu kata-kata manifestation. But aku mau ngasih tahu kalau itulah yang disebut dengan manifestation. Something that you really want deep inside and you try to learn, you try to do something that you're passionate about. Jadi kayak kamu engage dengan apa yang kamu senangi. You engage. So with that, you have a purpose. You know what you want. You have a purpose. You literally have a purpose in life because you really, really want. Apakah saat itu I was desperately want to do something, for my own? Enggak. Saat itu aku ngerasa selama aku belum nemu, ya udah aku kerja sama orang. Sampai aku nemu dan sampai aku ngerasa okay, this is it gitu. Tapi ya buat aku it wasn't like I push myself, enggak juga gitu loh. I just like doing it. Makanya aku tadi bilang aku sempat punya double job karena di satu sisi aku menyenangi apa yang aku sedang kerjakan itu, apa yang aku sukai. Tapi di sisi lain I have to be realistic that I still need a job, I still need to pay my bills. So akhirnya aku double job sampai akhirnya I felt secure enough untuk kerjaan yang aku kerjain dan it already paid my bills. And ya udah abis itu aku baru berani untuk ngelepasin. And then since then ya sampai sekarang ya I keep doing what I want, I keep doing what I love. Dan saat kita melakukan apa yang kita sukai, rasanya itu beda. Kenapa? It doesn't mean that you have to have what I have ya, bukan maksudnya bukan seperti itu. Kadang ada orang yang mungkin dia punya pemasukan lebih besar saat dia kerja sama orang, tapi dia menyukai bidang lain. Ya nggak masalah sebenarnya. You can have your passion as a hobby, or you can have your passion as your second, bukan your main job, tapi your misalnya passive income or whatever it is gitu sebenarnya. Jadi kita bukan nggak bakal bisa melakukan apa yang kita pingin, atau apakah manifestation itu cuman omongan doang? Enggak. Tapi masalahnya yang terjadi adalah banyak orang yang tidak sadar apa yang mereka inginkan tidak sejalan dengan kenyataan, atau mereka tidak melakukan the necessary effort. Makanya tadi aku bilang manifestation itu lebih kepada apa yang kita lakukan. Karena pada saat kita menginginkan sesuatu, pingin banget, dan otomatis kita juga akan apa yang menjadi apa yang kita lakukan itu kan apa yang kita inginkan di kepala. Nah, cuman banyak orang yang dia cuman menginginkan tapi dia tidak mau melakukan, itu nggak akan datang. Itu bukan manifestation namanya. Itu cuman dreaming. So you have to kamu harus bisa ngebedain antara you're just dreaming or you're manifesting actually. Ya, jadi aku ingetin lagi yang namanya manifestation. Kayak misal contoh gini, you really want to have a beautiful relationship one day, walaupun kamu single sekarang. You're dreaming to have a beautiful relationship, a healthy relationship, a stable one. You're dreaming that you have someone who can accept you, who can love you. Ya, kalau kamu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, ya itu
Cuma dreaming kan ya? Cuma menginginkan di kepala. Itu bukan manifesting. It's dreaming. Tapi kalau manifesting, you know that untuk menghasilkan sesuatu yang baik, membutuhkan usaha. Usahanya di mana? Usahanya di diri kamu. So what if you want to have a beautiful relationship? You want to have a success relationship, a healthy relationship, meaning that you have to make yourself healthy. So you can create a healthy relationship. That's why I keep saying about working on yourself. Karena dengan working on yourself, you're manifesting. Bukan dreaming. Oke? So untuk yang kali ini, aku gak akan lama-lama. Aku cuma ngebahas tentang supaya banyak pikiran-pikiran yang salah dilurusin. Supaya kita jadi lebih jelas, kita jadi lebih tahu arah kita kemana. Karena kalau kita tahu esensinya, kita akan lebih tahu kita ke depannya harus bagaimana. Okay, so thank you so much guys, and I'll see you in the next audio or video. Bye.